warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan kami untuk yang akan ini kami dari kelompok 5 PKWU kelas 5 pada tentang ikan. Sebelumnya kita perkenalkan saya Nabil Aditya, absen 26. Saya Razman Sira, absen 30. Saya Yus Kristiana, absen 17. Dan kita ada dua anggota lagi, yaitu Andika dan dua Raditya. Tapi beliau keduanya itu satu lagi sakit dan satu lagi dispek. Nah, sebelum tanpa lebih lanjut, kita mencoba dulu. Yang pertama itu adalah asal usul dari Boom Fast Mob. Jadi pastikan ada asal usulnya. Nggak mungkin langsung ada gitu. Langsung start. Jadi ini adalah asal usulnya. Namanya itu. Misalnya itu habitatnya itu boom adalah ikan laut yang hidup di perairan tropis di Pasifik. Jadi banyak sekali di Indonesia dan di Pasifik. Termasuk perairan di Indonesia, terutama di laut Dangkal, sekitaran pesisir. Nah, banyak sekali ditemukan seperti di Laut Jawa. Nah, itu penyebarannya itu banyak ditemukan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Di pasar tradisional ikan ini sangat populer karena harganya yang murah dan kaya akan nutrisi. Nah, sejarah konsumsi ini itu sangatlah lama. Sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah ada sejak zaman kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Masyarakat pesisir bisa menangkap dan mengolah ikan kembung sebagai sumber protein hewani di laut dan banyak sekali dilakukan. Itu adalah gizi dan nilai ekonomis. Kandungan gizi yang terdapat dalam sebuah ikan kembung adalah tinggi protein, yang kedua adalah omega 3, ketiga ada vitamin B12, keempat adalah rendah lemak. Nah, nilai ekonomis itu adalah ikan kembung merupakan salah satu jenis ikan yang mudah didapat dan terjangkau, harganya dengan gizi yang tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya seperti ikan salmon yang sudah mahal harganya dan masih kalah dengan jumlah gizi dalam ikan kembung. Bisa dilihat pada tabel berikutnya. Di sini ada omega 3, isinya tabel isinya. Omega 3 ada semua. Assalamualaikum. Ini kolesterol BTW dan zat besi. Bisa lihat ini kalau misalnya ikan kembung itu lebih kaya akan nutrisi. Selanjutnya ambil. Maaf, ini ada kendala. Nah, ini berikut adalah hidangan. Hidangan ikan kembung, salah satunya ikan kembung. Hidangan tadi nasi mok. Gimana jadi fancy? Makan masakan khas yang Ada izinnya. yang berasal dari Sunda atau Jawa Barat. Teknik pemasakannya adalah mirip dengan ikan kembung kuning, namun hasil dengan penggunaan rempah aromatik dan Teman-teman pembuli. dan rasa asam manis ya. Nah, ini kaya akan rasanya karena ya banyak sekali ya apa namanya rempah-rempahnya ya. Nah, selanjutnya ada ciri khas masakan tradisional adalah warna yang kuning dan dari kunyit. Selanjutnya kalau rasa segar dari air asam jawa atau cuka. Rasa gurih dan sedikit manis. Dan ada menggunakan rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, serai, dan daun salam. Nah, bisa dilihat ini adalah fotonya dari hidangan tersebut. Nah, maaf sebelumnya itu secara fungsinya
makanan fresh mall sendiri juga sering disajikan dalam acara keluarga, kesurupan, dan sajian sehari-hari masyarakat Sunda. Aspek budaya dari kearifan lokal makanan tersebut adalah Kembung fresh mall mencerminkan gaya hidup sederhana namun bermanfaat dengan kaya gizinya dan harga yang terjangkau. Kembung fresh mall juga menggunakan bahan alami dan teknik masaknya yang menjaga ketahanan pangan lokal serta mengurangi ketergantungan pada makanan impor. Kembung fresh mall juga menjadi bagian penting dalam kuliner Indonesia yang diperkenalkan di hotel, restoran, dan festival makanan tradisional. Sehingga karena itu dapat dilakukannya praktik memasak ikan kembung fresh mall dikarenakan keunggulan yang dimiliki ikan kembung dibandingkan ikan lainnya, serta Belahannya kelihatan lagi. cinta tanah air dari kita sendiri. Belahan jiwa. Selanjutnya alat tambahan yang akan digunakan. Alat-alatnya terdiri dari wajan atau panci kukus, spatula atau sendok kayu, pisau atau tangan, rotan atau gunting, saringan kecil. Bahan-bahannya terdiri dari ikan kembung, 1 sendok makan air tipis, minyak goreng untuk menggoreng, 1 sendok tipis seluas jari luas, 1 buah batang serai, 3 buah batang daun salam, kasih air 4 buah daun jeruk air putih secukupnya, 12 batang daun bawang, 12 buah cabai merah, bawang putih bawang merah, 4 cium bawang putih, 4 buah 2 buah cabai keriting, 1 cm atau 11 jari kunyit, dan 1 cm kaldu ayam. Selanjutnya ada proses memasakan. Yang pertama, cuci bersih ikan kukus dengan air dingin. Tipis tambahkan roiko kaldu ayam. Yang kedua, diamkan 15 menit lalu bilas kembali dengan air bersih. Ketiga, goreng ikan hingga matang. Buat tiriskan tumis bumbu halus bersama kuah serai dan daun salam sampai wangi. Keempat, tambahkan sedikit air dan roiko kaldu ayam. Kelima, masak sampai mendidih, lalu masukkan ikan tomat dan minyak bawang, lalu aduk rata. 6, masak sebentar agar bambu masak, angkat dan sajikan. Selanjutnya itu adalah analisis SWOT. Nah, sebenarnya sudah diketahui SWOT adalah strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Yang pertama itu adalah strength, yaitu kekuatan. Nah, kekuatan dari masakan ikan kembung fresh mall itu pertama, saya protein dan omega 3 untuk mendukung konsentrasi dan juga perkembangan otot wajah. Yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, apa ikan kembung itu memiliki lebih banyak protein dan juga zat-zat yang bermanfaat dibandingkan contoh ikan salmon. Yang kedua itu ikan kembung tidak sebagai pelajar sendiri tidak banyak pelajar menjual makanan tradisional jenis ini. Jadi memang jual di antara jajaran umum untuk biasanya itu tema internasional. Ini kayak penjual-penjual ini kan temanya lebih kayak ke Jepang ataupun Korea. Nah, dalami dalam tema tradisional. Yang ketiga itu rasanya itu unik, yaitu asam gurih. Disukai banyak orang yang jadi pengenal makanan tradisional. Fresh mall ini juga bisa bermanfaat untuk atas makanan tradisional. Yang keempat itu biaya banyak, bahan bakunya rendah, jadi bisa dijual dengan harga. Dan yang kelima itu proses masaknya itu nggak terlalu rumit. Jadi walaupun kita sendiri sebagai laki-laki mungkin susah atau mungkin tidak memiliki kemampuan dalam memasak, dapat juga memasak ikan fresh mall. Selanjutnya ada juga tuh kelemahannya. Kelemahan itu pelajar lebih familiar. Ya, soalnya minat. Biasanya kan anak-anak saat ini lebih sukanya manis-manis atau juga yang ini bisa jadi kelemahan kalau misalnya minatnya tidak banyak. Menyukai aroma manis kan cepat basi, melakukan supaya pengelolaan higienis agar produk yang diberinya tidak diterima. Ini tuh juga masalah. Ikan itu juga terbaik itu setelah langsung diambil dimasak itu akan terbaik. Dan kalau di pedesaan itu ikan terbaik yang saya pernah coba. Kebaikannya kurang enak karena sudah dimasukin kulkas, sudah ditahan dalam yang lama. Nah yang terakhir itu walau dimasaknya ada ketentuan teknik dan metode yang benar.
Nah, agar rasanya itu enak-enak, butuh latihan dan juga biar bumbu dan tekstur gorengnya juga pas. Jadi kalaupun mau masak ini juga nggak boleh langsung masak sayurnya. Yang kedua itu adalah opportunity atau kesempatan yang dapat kita temui jika kita sebagai bisnis ini juga ingin jual ikan tepung mall. Sana kampanye apa yang kita tentu saja. Contohnya nih kita bisa kolaborasi dengan pihak sekolah untuk memasarkan ikan tepung mall ini sebagai alternatif kepada ayam goreng ataupun juga makanan lain yang tinggi minyak dan dia tinggi lemak. Yang kedua itu dapat dijual saat bazar, misalnya ada kegiatan P5. Ikan tepung ini juga terkandung sebagai unik, gak terlalu banyak ditemui di banyak tempat. Jadi kita bisa jual di tempat-tempat yang menghargai lebih banyak tentang contohnya kayak getah kami ya. Itu dapat mencapai lebih banyak penjualan dalam bentuk yang menarik ataupun kemasan menarik. Contohnya kayak combo ataupun jadi kan biasanya kalau makan ikan itu salah satu premisnya itu ataupun kurang-kurangnya adalah banyak duri atau banyak sampahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil aja nih daging-dagingnya, masukin dalam fishbowl itu kayak box, itu bisa juga memudahkan pelanggan dan juga kita dapat banyak konsumen. Yang bagus itu dipromosikan pada TikTok atau Instagram makan tradisional yang sehat dan juga menyiapkan kembali atau tripod. Saya itu perlu karena sudah di era digital kan, era masih. Jadi kita juga menjual lewat tripod atau kembali. Selanjutnya ataupun ancaman. Nah, ancaman itu sebetulnya besar dari penjualan dari makanan lainnya. Contohnya itu minuman kopinya menjual makanan siap saji yang mendominasi itu saja. Di mana mereka itu walaupun tingginya kalori, tingginya lemak juga berbahaya, tapi murah dan juga cepat. Jadi banyak pajak bakal itu dibandingkan ikan tempes yang jadi sehat. Kedua itu ikan muda basi jadi gimana kalau jual yang cepat, sama yang seperti sebelumnya. Kalau kita nggak jaga dengan benar ini nanti bakal cepat basi. Ketiga itu sulit jika tidak ada promosi yang menarik. Nah, kalau kita nggak ngebuat cara mempromosikan ikan tempes dengan cara yang benar, itu nanti malah ke bawah gitu bang, gak ada yang mau beli kalau misalnya kita nggak promosinya dari cara yang unik dan juga modern. Terakhir itu baru belajar mungkin alergi ikan ada yang tidak mungkin dan juga suka makan berbadan itu bukan dari kesalahan kita sendiri, itu emang tergantung atas anak-anak. Selanjutnya evaluasi biaya produksi dan BP. Pengeluaran 1 kilo ikan tepung atau 10 ekor senilai 40.000. Bumbu-bumbu dapur terdiri dari bawang merah putih dan bawang luas sama dengan 17.000. Ayam sama dengan 15.000. Ekor kaldu ayam 400 gram sama dengan 28.000. Total sama dengan 100.000. Pendapatan jumlah porsi 2 porsi dengan setiap porsi 5 ekor ikan tepung sama dengan 75.000 per porsi. Pendapatan 75.000 per porsi dikali 2 sama dengan 150.000. 150.000 dikurangi 100.000 sama dengan 50.000. Hasil keuntungan per porsi adalah 25.000 dari 2 porsi tersebut. kita sudah mencapai akhir dari kami. Kesalahan atau kekurangan dari dan semoga di masa depan kita dapat menghidangkan ikan tepung seenaknya dan juga sebaiknya guru dan juga anak-anak lain. Selanjutnya mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.